Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Persepsi, Bayangan, dan Fantasi. Anggota dari kelompok kami adalah Asa Seroja, Audi Najwa Saserilia, Bima Aditya, Fitriani, Munawaroh, dan Putri Anissa. Persepsi. Persepsi merupakan konsep yang sangat penting dalam psikologi. Melalui persepsilah manusia memandang dunianya. Apakah dunia terlihat berwarna cerah, pucat, atau hitam? Semua adalah persepsi manusia yang bersangkutan. Persepsi merupakan sebuah proses yang aktif dari manusia dalam memilih, pengelompokan, serta memberikan makna pada informasi yang diterimanya. Dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap rangsang yang diterima oleh organisme atau individu, sehingga merupakan sesuatu yang berarti dan merupakan aktivitas yang integrated dalam diri individu. Dalam persepsi, individu menyadari dapat mengerti tentang keadaan lingkungan yang ada di sekitarnya, maupun dapat mengerti tentang sekitarnya maupun tentang hal yang ada di sekitarnya, atau hal yang ada di dalam diri individu yang bersangkutan. Dalam persepsi, stimulus dapat datang dari luar, tetapi juga dapat datang dari dalam diri. Sekalipun persepsi dapat melalui macam-macam alat indera yang ada di diri individu, tetapi sebagian besar persepsi melalui alat indera penglihatan. Karena itulah banyak penglihatan mengenai persepsi adalah persepsi yang berkaitan dengan alat penglihatan. Bayangan. Bayangan ialah gambaran ingatan dari pengamatan. Misalnya, berupa kesan, pemandangan alam yang baru kita lihat, melodi indah yang baru menggema, dan lain-lain. Bayangan sering disebut dengan istilah tanggapan. Bayangan juga berarti suatu gambaran jiwa yang menyerupai benda yang diamati. Tidak semua hasil pengamatan itu bertempat atau terletak pada alam sadar. Bahkan sebagian besar dari hasil pengamatan itu terletak di alam bawah sadar. Demikian juga tanggapan yang terletak di bawah alam sadar itu dapat kita panggil kembali untuk disadarkan. Tanggapan disebut latent atau tersembunyi atau belum terungkap. Apabila tanggapan tersebut ada di bawah sadar, sedangkan tanggapan disebut aktual apabila tanggapan tersebut kita sadari. Pada umumnya, pesan atau gambar pengamatan itu lebih jelas, lebih jernih, dan lebih lengkap daripada gambar tanggapan. Proses menangkap atau membayangkan kembali merupakan presentasi, yaitu membayangkan kembali atau menimbulkan kembali gambaran-gambaran yang terjadi pada persepsi maupun tanggapan kedua-duanya. Dapat membentuk gambaran, tetapi pada umumnya gambaran yang terjadi pada persepsi lebih jelas, akan lebih lengkap apabila dibandingkan dengan gambar pada tanggapan. Fantasi. Fantasi ialah kemampuan jiwa untuk membentuk tanggapan-tanggapan atau bayangan-bayangan baru. Dengan kekuatan fantasi, manusia dapat melepaskan diri dari keadaan yang dihadapinya dan menjangkau ke depan keadaan-keadaan yang akan datang. Fantasi sebagai kemampuan jiwa dapat terjadi secara disadari, yaitu apabila individu betul-betul menyadari akan fantasi-fantasinya. Secara tidak disadari, individu telah dituntun oleh fantasinya. Keadaan seperti ini banyak dijumpai pada anak-anak. Anak-anak sering mengemukakan hal-hal yang bersifat fantastis, sekalipun tidak
ada niat atau maksud dari anak-anak untuk berdusta. Misal, seorang anak memberi berita yang tidak sesuai dengan kenyataan, sekalipun ia tidak bermaksud untuk berbohong. Dalam hal semacam ini, anak secara tidak disadari telah dituntut oleh fantasinya. Saya di sini ingin melanjutkan presentasi, yaitu macam-macam dari persepsi, bayangan, dan fantasi. Macam-macam persepsi ada dua, yaitu satu external perception yang artinya persepsi yang terjadi karena adanya rangsangan yang datang dari luar diri individu. Kedua, superfection, yaitu persepsi yang terjadi karena adanya rangsangan yang berasal dari dalam diri individu dan yang menjadi objek adalah dirinya sendiri. Tipe-tipe bayangan. Yang pertama, bayangan eidetik. Bayangan eidetik adalah tanggapan yang jelas dan hidup sehingga menyerupai pengamatan. Eidos adalah bayangan atau real. Menurut Eric dan Walter Jens, bayangan ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tipe tetanoid atau tipe T dan tipe basedoid atau tipe B. Tipe tetanoid atau tipe T adalah tipe ini bayangan lebih menyerupai bayangan pengiring. Sesudah melihat suatu benda, seakan-akan benda itu masih terlihat di hadapannya. Biasanya gambar ini akan menampak dengan warna komplementer. Bayangan eidetik bagi tipe ini tidak lekas timbul dengan sendirinya atau ditimbulkan. Tipe basedoid atau tipe B, pada tipe ini bayangan dapat ditimbulkan dengan sendirinya dan dapat pula timbul dengan sengaja. Sifatnya hidup, bergerak, dan dengan warna asli. Bayangan bagi tipe ini mudah ditimbulkan secara mendadak atau spontan. Dua, proses penggiring dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi sekunder dan fungsi primer. Proses penggiring adalah besar kecilnya pengaruh dari kesan-kesan yang dimiliki. Dapat dibedakan dalam dua macam, yaitu fungsi sekunder, artinya pengaruh dari kesan yang telah dimiliki besar sekali. Ia sukar melupakan pengalaman-pengalaman pada masa lampau. Jadi kesan-kesan masa lampau selalu berada di ruang kesadaran. Sukar dimasukkan di bawah kesadaran, sukar menyesuaikan diri. Fungsi primer artinya pengaruh-pengaruh dari kesan yang telah dimiliki sejak kecil sekali. Ia mudah melupakan pengalaman masa lampau, mudah masuk ke bawah alam sadar, mudah menyesuaikan diri. Hal ini besar pengaruhnya pada watak seseorang. Yang ketiga, reproduksi. Dikeluarkannya tanggapan-tanggapan dari ketidaksadaran kita kebahagiaan sadar kita ketika mengingat kembali suatu yang telah kita amati dan telah kita alami. Reproduksi dapat terjadi dengan alat-alat perantara atau tanpa perantara. Dengan perantara terjadi karena pengaruh perkataan, sedangkan tanpa perantara terjadi karena kekuatan sendiri timbul di ruang kesadaran. Yang keempat, asosiasi. Perkaitan dari tanggapan-tanggapan mengenai benda-benda di sekitar kita selalu terasosiasi dengan nama-nama dari bendanya. Maka berlakulah hukum asosiasi yang berbunyi, tanggapan-tanggapan yang terasosiasi satu sama lain itu cenderung untuk saling memproduksi. Artinya, jika yang satu disadari, maka yang lain ikut disadari pula. Kelima, apersepsi, yaitu pengamatan yang dilakukan
dengan sadar terhadap bahan-bahan dari luar, menurut Leibniz. Ada pula menurut Wundt, apersepsi ialah proses kemauan yang memimpin jalannya pekerjaan jiwa dan yang menempatkan gejala kejiwaan pada pusat kesadaran di dalam hubungan kategorial, artinya menurut jenis, golongan, dan bagian. Macam-macam fantasi. Yang pertama, fantasi yang menciptakan, yaitu bentuk atau jenis fantasi yang menciptakan sesuatu. Misal seorang ahli mode pakaian menciptakan model pakaian atau dasar daya fantasinya. Seseorang pelukis menciptakan suatu lukisan atas daya fantasinya. Kedua, fantasi yang dituntun atau dipimpin, yaitu bentuk atau jenis fantasi yang dituntun oleh pihak lain. Misal seseorang melihat film. Orang ini dapat mengikuti apa saja yang dilihatnya dan dapat berfantasi tentang keadaan atau tempat-tempat lain dengan perantara film itu, sehingga dengan demikian fantasinya dituntun oleh film tersebut. Yang ketiga, fantasi yang mengabstraksi, yaitu orang berfantasi dengan mengabstraksikan beberapa bagian sehingga ada bagian-bagian yang dihilangkan. Misal anak yang belum pernah melihat gurun pasir. Maka untuk menjelaskan dipakailah bayangan hasil persepsi, yaitu lapangan. Bayangan lapangan ini dipakai untuk menjelaskan gurun pasir tersebut. Dalam anak berfantasi gurun pasir itu banyak bagian-bagian lapangan yang diabstraksikan. Keempat, fantasi yang mendeterminasi, yaitu orang berfantasi dengan mendeterminasi terlebih dahulu. Misal anak belum pernah melihat harimau, yang telah mereka lihat kucing, maka kucing digunakan sebagai bahan untuk memberikan pengertian tentang harimau. Dalam berfantasi harimau, dalam bayangannya seperti kucing tetapi bentuknya besar. Yang kelima, fantasi yang mengombinasi, yaitu orang berfantasi dengan mengombinasikan pengertian-pengertian atau bayangan-bayangan yang ada pada individu. Misalnya berfantasi tentang ikan duyung, yaitu kepalanya kepala seorang wanita, tetapi badannya badan ikan. Jadi adanya kombinasi kepala manusia dengan badan ikan. Fantasi yang mengombinasi ini banyak digunakan orang. Next. Ya, jadi saya lanjut. Faktor dan tahapan dalam persepsi. Faktor yang memengaruhi persepsi yaitu faktor internal. Faktor yang memengaruhi persepsi berkaitan dengan kebutuhan psikologis latar belakang pendidikan, alat indera, saraf, atau pusat susunan saraf. Kepribadian dan pengalaman penerimaan diri serta keadaan individu pada waktu tertentu. Faktor eksternal digunakan untuk objek yang persepsikan atas orang dan keadaan. Intensitas rangsangan lingkungan, kekuatan rangsangan akan turut menentukan didasari atau tidaknya rangsangan tersebut. Beberapa faktor yang berperan agar individu dapat menyadari dan dapat membuat persepsi yang merupakan syarat agar terjadi persepsi, yaitu adanya objek atau stimulus yang dipersepsikan, adanya alat indera, saraf, dan pusat susunan saraf untuk menerima stimulus, adanya perhatian yang merupakan langkah pertama dalam mengadakan persepsi. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi persepsi menurut ahli yaitu intrinsik dan ekstrinsik seseorang, cara hidup atau cara berpikir, kesiapan mental, kebutuhan dan wawasan. Faktor Ippold-Sondut, Hankam, faktor usia, faktor kematangan, faktor lingkungan sekitar, faktor pembawaan, faktor fisik dan kesehatan, faktor proses mental. Tahap-tahap proses persepsi. Proses penerima. Menerima rangsangan atau data dari berbagai sumber. Kebanyakan data diterima melalui panca indera, sehingga proses itu sering digunakan dengan penginderaan
Proses ini sering digunakan disebut sensasi. Proses menyeleksi rangsang. Misal menyatakan persepsi adalah suatu proses yang di dalamnya mengandung proses seleksi atau sebuah mekanisme. Setelah menerima rangsangan atau data akan diseleksi. Andreson mengemukakan bahwa perhatian adalah proses mental. Ketika rangsangan menjadi menonjol dalam keadaan pada saat yang lainnya melemah. Proses pengorganisasian atau data rangsangan yang diterima selanjutnya diorganisasikan dalam suatu bentuk. Pengorganisasian sebagai proses seleksi atau scaring berarti beberapa informasi akan diproses dan yang lain tidak. Proses pengambilan keputusan dan pengecekan. Ada beberapa tahap menurut Bunner. Yang pertama kategori primitif, di mana objek atau peristiwa yang diamati, diseleksi, dan ditandai berdasarkan ciri-ciri tersebut. Kedua, mencari tanda. Pengamatan secara tepat memeriksa lingkungan untuk mencari tambahan informasi untuk mengadakan kategorisasi yang tepat. Yang terakhir adalah konfirmasi. Pada tahap ini, pengamatan tidak lagi terbuka untuk sembarang memasukkan, melainkan hanya menerima informasi yang memperkuat dan mengkonfirmasikan keputusan. Sedangkan memasukkan yang tidak relevan dihindari. Proses terjadinya persepsi. Adanya objek atau stimulus yang merangsang untuk ditangkap panca indera. Kemudian stimulus tadi dibawa ke otak, dari otak terjadi adanya pesan atau jawaban, adanya stimulus berupa pesan atau respon yang dibalikan ke indera kembali berupa tanggapan atau persepsi atau hasil kerja indera berupa pengalaman hasil pengelola otak. Proses terjadi persepsi ini perlu fenomena, perhatian atau attention. Perhatian sendiri adalah suatu konsep yang diberikan pada proses persepsi, melainkan input-input teruntuk untuk diikutsertakan dalam bentuk pengalaman yang kita sadari atau kita kenal dalam suatu waktu tertentu. Perhatian merupakan ciri-ciri khusus, yaitu terfokus dalam migrain sebuah serta berubah-ubah. Next. Next, perbedaan antara persepsi dan tanggapan. Pada persepsi, dibutuhkan adanya objek yang dipersepsi, dan ini akan menimbulkan gambar persepsi. Gambaran yang terjadi pada persepsi akan jelas, lebih terang daripada gambaran tanggapan. Hal ini disebabkan karena dalam tanggapan tidak dibutuhkan adanya objek, sehingga pada umumnya gambarnya kurang jelas. Oleh karena persepsi terikat akan adanya objek, maka pada persepsi akan terikat pada waktu dan tempat. Orang mempersepsi pada suatu waktu tertentu. Orang tidak dapat mempersepsi terlepas dari tempat dan waktu tertentu, sebab waktu dan tempat mengikat objek yang dipersepsi. Pada tanggapan, orang dapat terlepas dari soal waktu dan tempat. Ini berarti manusia dapat menganggap atau membayangkan setiap waktu atau setiap tempat. Tanpa adanya objek, orang dapat menganggap atau membayangkan apa yang ingin dibayangkan. Persepsi berlangsung selama stimulus itu bekerja dan selama perhatian tertuju padanya. Sedangkan tanggapan berlangsung selama perhatian tertuju kepada membayangkan itu. Adapun perbedaan pengamatan dan bayangan, yaitu dalam pengamatan, objek atau bendanya ada, objek atau bendanya nyata, terikat tempat dan waktu, dan bersifat sensoris. Sedangkan bayangan, objek atau benda tidak ada, objek atau benda hanya bayangan, tidak terikat tempat dan waktu, dan bersifat imajiner. Next. Beberapa tes fantasi. Untuk mengetahui sampai sejauh mana kemampuan individu untuk berfantasi, pada umumnya digunakan tes fantasi. Tes yang sering digunakan yaitu pertama, tes PAT,
yaitu teks yang berwujud gambar-gambar dan individu akan disuruh bercerita tentang gambar itu. Kedua, teks kemustahilan, yaitu teks yang berbentuk gambar-gambar atau cerita-cerita yang mustahil terjadi. Individu akan disuruh mencari kemustahilannya tersebut. Yang ketiga, Heilbronner-Wiersma test, yaitu teks yang berwujud suatu seri gambar yang makin lama makin sempurna. Yang terakhir, tes Rorschach, yaitu tes yang berwujud gambar-gambar dan individu akan disuruh menginterpretasikan gambar tersebut. Hukum-hukum persepsi. Hukum Prägnanz berarti penting, meaningful artinya penuh arti atau berarti. Jadi apa yang dipersepsikan itu merupakan hukum ini adalah penuh arti. Sebuah kebulatan yang memiliki arti penuh atau meaningful. Hukum figur Brown dalam persepsi dikemukakan adanya dua bagian dalam perceptual file, yaitu figur yang merupakan bagian yang dominan dan merupakan fokus perhatian dan ground yang melatar belakangi atau melengkapi. Hukum kedekatan. Hukum ini menyatakan bahwa apabila stimulus itu saling berdekatan satu dengan yang lainnya, akan adanya kecenderungan untuk dipersepsi sebagai suatu keseluruhan atau suatu gestalt. Hukum kesamaan. Hukum ini merupakan bahwa stimulus atau objek yang sama mempunyai kecenderungan untuk dipersepsi sebagai satu kesatuan atau sebagai suatu gestalt. Hukum kontinuitas. Hukum ini menyatakan bahwa stimulus yang mempunyai kontinuitas satu dengan yang lainnya akan terlihat dari ground dan akan dipersepsi sebagai suatu kesatuan atau keseluruhan. Hukum kelengkapan atau ketertutupan. Hukum ini menyatakan bahwa dalam persepsi adanya kecenderungan orang mempersepsi sesuatu yang kurang lengkap menjadi lengkap, sehingga menjadi sesuatu yang penuh arti atau berarti. Sekian dari kelompok kami. Salah jawab mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.